Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai besaran pokok dan turunan. Besaran pokok dan turunan. Untuk pengertian itu sendiri, pengertian besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Satuannya yang dimaksud adalah satuan internasional. Jadi memakainya adalah satuan internasional. Sementara besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan. Namanya saja besaran turunan. Turunkan dari mana, Mas? Diturunkan dari besaran pokok. Nah, seperti itu. Langsung ke soalnya. Soal yang saya ambil ini adalah soal dari ujian nasional SMP. Jadi ini materinya untuk SMP, biasanya di kelas 7 sebelum corona menyerang. Nah, soalnya seperti ini. Percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok titik-titik. Nah, pilihannya ada A. Panjang dan waktu, B. Panjang dan suhu, C. Masa dan waktu, D. Masa dan suhu. Nah, yang perlu kita garis bawahi atau kita tandai adalah yang perlu ditandai itu adalah yang pertama itu patan, lalu besaran turunan itu sendiri. Nah, gimana cara menjawabnya, Mas? Kita review dulu, ingat-ingat lagi. Nah, ini besaran pokok itu ada 7. Ya sudah rangkum di tabel, yaitu ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, intensitas cahaya. Nah, ini sementara tab sebelahnya internasionalnya dari panjang itu meter dan seterusnya sampai yang intensitas cahaya itu kandela. Sementara yang ini lambangnya, ini lambang satuan ini sudah baku ya. Jadi harus perlu diperhatikan kalau panjang itu ya M-nya M kecil, nah kilogram dan seterusnya itu harus sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, cara menghafalnya gimana, Mas? Nah, saya mempunyai cara untuk menghafalkan ini sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Mas kuat waktu subuh beli molekul cahaya yang panjang. Nah, Mas itu untuk masa, mana ini kursornya. Nah, Mas itu untuk masa, kuat itu untuk kuat arus, Mas kuat waktu subuh, waktu subuhnya untuk suhu. Beli molekul zat, nah jumlah molekul zat, cahaya itu untuk intensitas cahaya yang panjang itu untuk panjang. Nah, tapi jika teman-teman atau bapak-bapak ibu guru ada cara yang lain, kesempatan keledai yang lain, ya boleh di-share. Ini versi saya. Nah, nggak usah gelem-gelem ya, yang penting ngerti. Nah, lalu cara menjawabnya gimana? Nah, kita kuncinya adalah sudah tahu dulu satuan dari percepatan. Nah, satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Lalu kita kembalikan lagi kepada besaran pokoknya. Karena ini kan besaran turunan. Besaran pokok untuk M-nya, M itu M. Jadi lihat di tabel itu M untuk bagian panjang. Jadi kalau menengok di soal, berarti besaran percepatan ini diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Jadi kita coret dulu. Nah, kita coret jawabannya adalah yang A. Jadi kunci yang perlu digarisbawahi adalah kita tahu dulu satuannya itu apa. Dari satuan ini kita bisa mengambil atau mengembalikan ke bagian besaran pokok. Biasanya satuannya itu sesuai dari ini, satuan yang ada di besaran pokok, seperti itu. Misal yang lain kayak kecepatan. Nah, kecepatan kan satuannya kilometer per jam atau
meter per sekon. Nah, kita kalau masih kilometer per jam ya kita jadikan meter per sekon dulu. Nah, seperti itu. Jadi dari meter berarti panjang, sekonnya itu adalah waktu. Jadi sama, turunan dari panjang dan waktu. Mungkin itu pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan yang masih membingungkan ya boleh dilampirkan di kolom komentar. Saran pun saya terima dengan senang hati untuk perbaikan video kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.